Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk menemani Anda bertafakuh fi dinillah, mempelajari dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga program acara ini menumbuhkan iman, mengobarkan semangat beramal dalam diri kita. Pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang zakat, yaitu zakat mal, maka ketahuilah bahwa ada 4 model zakat, yaitu zakat mal. Yang pertama adalah zakat hasil pertanian, yang kedua adalah zakat emas dan perak atau alat transaksi, yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk berbicara secara global tentang harta yang wajib dizakati. Untuk memberikan penjelasan kepada Anda, barangkali Anda termasuk orang yang telah berkewajiban menunaikan zakat. Zakat pertama, harta pertama yang wajib Anda zakat adalah hasil pertanian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan tunaikanlah kewajiban dalam hasil pertanianmu kapan? Yauma hasadihi, tatkala engkau panen. Tunaikanlah hak pertanian itu di saat engkau panen. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala mengaitkan zakat dengan panen. Itu berarti ayat ini berbicara tentang zakat pertanian. Secara prinsip, para ulama telah bersepakat tentang wajibnya zakat hasil pertanian. Rasulullah SAW juga bersabda, laisa fima duna khamsati ausuqin shadaqah. Hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak atau kira-kira kurang dari 6 kuintal tidaklah wajib dizakati. Dalam hadis lain Nabi SAW juga menjelaskan tentang kadar zakat yang harus kita tunaikan. Fi masaqatis sama' au kana atharian, kata Nabi. Pertanian yang diairi dengan air hujan, au kana atharian, atau diairi dengan mata air yang mengalir, alias pengairannya tidak membutuhkan biaya, namun dilakukan secara alami, baik tanda hujan ataupun dengan sungai ataupun mata air yang ada di sekitar lahan pertanian tersebut, maka zakatnya adalah al-usyur, zakatnya adalah 1/10 dari hasil panen. Wa fi masuqiya bin nadh, kata Nabi, adapun pertanian yang pengairannya dengan disirami, ditimbakan, dialirkan dengan mesin pompa atau yang serupa, maka nisful usyur, zakatnya itu adalah 1/5. Ya, ini semuanya bisa dikatakan telah terjadi kesepakatan di kalangan para ulama. Ada perbedaan yang cukup mendasar di kalangan para ulama tentang pertanian apakah yang wajib dizakati. Sebagian ulama, dan ini merupakan mazhab dalam yang diajarkan dan dianut oleh mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal atau yang disebut dengan mazhab Hambali,
berfatwa bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian. Setiap biji-bijian dan buah-buahan yang bisa disimpan, bisa ditimbun. Kacang-kacangan, biji-bijian seperti padi, jagung, kedelai, dan semua biji-bijian yang bijinya itu dapat ditimbun, dikeringkan dan ditimbun, maka wajib dizakati. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sampai pun madu lebah itu wajib dizakati. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang diajarkan dalam mazhab Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Mereka menyatakan bahwa zakat pertanian hanya dipungut dari biji-bijian yang merupakan makanan pokok, yang dijadikan sebagai makanan pokok oleh masyarakat, yaitu kurma, gandum, atau yang semakna dengan itu, yang serupa dengan itu seperti beras, gabah, jagung, atau yang serupa. Adapun biji-bijian yang tidak dijadikan sebagai makanan pokok, maka tidak wajib dizakati, seperti kelapa misalnya, tidak dijadikan sebagai makanan pokok. Cengkeh, kopi, atau yang lainnya itu tidak dijadikan sebagai makanan pokok, maka tidak wajib dizakati. Ini pendapat yang diajarkan dalam mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, karena itu bila Anda mengkaji literasi fikih, maka sepatutnya Anda mengenal latar belakang mazhab penulis. Di saat ini banyak pemuda, banyak penuntut ilmu yang hidup di negeri kita, di Indonesia, yang notabene masyarakat kita penganut mazhab Imam Syafi'i. Namun pemuda tersebut mengkaji, mempelajari buku-buku yang diajarkan atau ditulis oleh para ulama-ulama yang berafiliasi ke mazhab Hambali, sehingga seringkali terjadi kesenjangan antara praktek masyarakat, apa yang diajarkan oleh para ulama, para kiai, para ustadz yang telah terlebih dahulu ada di masyarakat, telah terlebih dahulu mengajarkan Islam kepada masyarakat, dengan apa yang dia sampaikan berdasarkan literatur yang dia baca dan dia pelajari. Karena ternyata literatur yang dia pelajari berafiliasi ke mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga terjadi kesenjangan. Imam Syafi'i berfatwa bahwa yang wajib dizakati itu adalah biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Hakim serta yang lainnya, bahwa tatkala Nabi SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal dan juga sahabat Abu Musa al-Asy'ari untuk berdakwah, menyeru penduduk Yaman, Nabi memberikan beberapa pesan kepada mereka. Di antaranya berkaitan dengan zakat. Nabi memerintahkan kepada Allah, ya'khudhu illa minal hintati wasyairi wattamri wazabib. Nabi berpesan kepada mereka agar mereka berdua, yaitu sahabat Mu'adz dan sahabat Abu Musa al-Asy'ari, agar tidak memungut zakat pertanian dari masyarakat kecuali dari jenis gandum, syair. Itu salah satu varietas gandum yang mutu rendah. Kemudian yang ketiga dari korma dan kismis. Menurut analisa ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, kesamaan dari keempat komoditi ini, hintah, syair, tamar, korma, dan zabib, itu adalah karena keempat-empatnya ini
dijadikan sebagai makanan pokok oleh masyarakat setempat. Itu adalah makanan pokok masyarakat setempat yang itu bisa disimpan. Ya. Nabi tidak memerintahkan memungut zakat dari apa? Dari anggur yang tidak bisa menjadi zabib. Karena ada sebagian anggur yang tidak bisa dijadikan zabib, tidak bisa dijadikan sebagai kismis. Ya, dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Hakim serta yang lainnya, dan menurut Syekh Al-Albani hadis ini layak untuk dijadikan sebagai dalil. Maka mazhab Maliki dan Syafi'i berfatwa zakat hanya wajib dipungut dari hasil pertanian yang itu merupakan makanan pokok seperti gandum, padi, jagung, dan yang serupa, dan kemudian makanan pokok itu dapat disimpan dalam waktu yang lama. Artinya dikeringkan dan kemudian disimpan. Dan secara tinjauan dalil Allah Ta'ala alam, pendapat inilah yang lebih kuat. Pendapat ini yang lebih kuat, bukan dari seluruh biji-bijian yang bisa disimpan. Karena kalau itu bisa disimpan namun bukan makanan pokok, maka tidak sejalan atau kurang sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa dan sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Ini ketentuan yang harus kita ingat, bahwa zakat pertanian hanya diwajibkan pada biji-bijian yang merupakan makanan pokok, dijadikan sebagai makanan pokok oleh masyarakat. Kemudian di antara yang perlu diketahui tentang zakat pertanian, nisab zakat pertanian itu adalah 5 wasak, atau kalau dikonversi ke dalam kilogram, maka pada kisaran 595 kilogram hasil panen. Bila itu telah tercapai, maka wajib dizakati, dengan catatan bila pengairannya free, gratis, karena tak ada hujan atau dari irigasi, maka zakatnya 1/10. Kalau pengairannya dengan biaya disedotkan diesel dari sungai atau yang lainnya, maka zakatnya adalah 1/5. Dan waktu penunaian zakat itu adalah di saat Anda panen. Setelah gabah Anda dirontokkan, dipisahkan dari batangnya. Kalau ternyata Anda mendapatkan gabah sebesar 595 kg atau kalau dibulatkan 6 kintal, maka Anda wajib menzakati, wajib mengeluarkan zakat tanpa perlu digiling dulu untuk mendapatkan beras. Tidak. Acuannya adalah hasil panen. Di saat Anda panen, setelah gabah Anda dipisahkan dari tangkainya. Kalau panen Anda adalah panen jagung, maka acuannya bukan jagung gelondongan, tetapi jagung yang telah dipisahkan dari tungkainya. Kalau itu menghasilkan, didapat hasil panen sebesar 595 kg atau 6 kintal, maka Anda wajib menzakatinya. Dan zakat hasil pertanian itu dihitung bulat dari hasil panen tanpa dikurangi, tanpa dipotong biaya perawatan, tanpa dipotong biaya pengobatan pupuk dan lainnya. Betul-betul seberapapun yang Anda dapat, maka keluarkanlah 1/10-nya atau 1/5-nya. Kemudian di antara hal yang perlu difahami dalam zakat pertanian, bahwa zakat pertanian itu dikeluarkan dalam bentuk hasil panennya, bukan dalam bentuk uang. Kalau panen Anda adalah panen padi, maka berikanlah zakatnya dalam bentuk gabah, agar dikelola, agar dimanfaatkan sesuai dengan keperluan, sesuai dengan keinginan penerima zakat. Bukan dikonversi dalam bentuk uang, apalagi dikonversi dalam bentuk sarung lebaran, kue lebaran, tidak. Serahkan apa adanya. Karena dahulu Nabi SAW praktek zakat yang beliau lakukan adalah mengumpulkan hasil zakat sesuai harta yang dizakati. Bila harta yang dizakati itu adalah gabah,
gandum, maka yang zakatnya dikeluarkan dalam bentuk gabah dan gandum, ya, bukan dalam bentuk uang atau yang lainnya. Kemudian di antara hal yang perlu digarisbawahi pada zakat pertanian, bahwa hasil panen 1 tahun digabungkan, alias kalau panen pertama Anda hasil panennya tidak mencapai 1 nisab, panen kedua masih di tahun yang sama, ternyata juga belum mencapai 1 nisab. Namun ketika kedua hasil panen di 2 masa panen ini digabungkan maka mencapai 1 nisab, maka wajib zakat. Misalnya hasil panen pada periode pertama Anda hanya mendapatkan 4 kintal, maka belum mencapai 1 nisab. Namun di periode kedua Anda menanam kembali dan kemudian panen gabah lagi, Anda mendapatkan 4 kintal lagi. Maka ketika digabungkan, maka berarti hasil panen Anda 1 tahun adalah 8 kintal. Berarti telah mencapai 1 nisab, maka wajib Anda zakati. Ya. Kemudian di antara hal yang perlu digarisbawahi pada syariat zakat hasil pertanian. Ya. Kalau Anda menjual gabah, menjual hasil panen Anda sebelum Anda memanennya, alias dijual dalam kondisi padi masih berada di ladang, di sawah, maka Anda tetap wajib menzakati, tetap wajib menunaikan zakat. Anda sebagai petaninya yang menanam padi tersebut, Anda wajib mengeluarkan zakatnya. Bagaimana metodenya? Dengan berdasarkan taksiran. Anda harus menaksir terlebih dahulu, bertanya kepada ahlinya, kepada orang yang pengalaman melakukan penaksiran hasil panen. Berdasarkan perhitungan ahli taksir tersebut, maka Anda menunaikan zakatnya. Kalau ditaksir hasil panen Anda adalah 1 ton, maka Anda wajib mengeluarkan zakat berdasarkan perhitungan tersebut, taksiran tersebut. Ya. Kemudian di antara hal yang perlu disampaikan di sini, bahwa kalau Anda adalah penyewa lahan, kemudian Anda bercocok tanam, maka yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah Anda yang menanam, bukan pemilik ladang yang menyewakan. Di antara hal yang perlu digarisbawahi, kalau Anda pemilik ladang yang kemudian Anda bekerja sama dengan petani, dengan orang lain yang menggarap ladang Anda, kemudian hasil panennya dibagi 2, maka dalam kondisi semacam ini, para ulama menjelaskan idealnya sebelum hasil panen dibagi berdua, keluarkan terlebih dahulu zakatnya. Keluarkan terlebih dahulu zakatnya, baru sisanya itu dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pemilik lahan dengan penggarap. Ya. Kemudian di antara hal yang perlu digarisbawahi pada syariat zakat hasil pertanian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan tunaikanlah hak-hak hasil pertanian itu pada saat Anda panen. Di saat Anda panen. Bukan ketika Anda menanam atau ketika Anda berhasil menjualnya, tidak. Tapi ketika panen, maka hitunglah berapa hasil panen Anda, kemudian keluarkan 1/10 atau 1/5. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang perlu digarisbawahi disampaikan pada kesempatan ini, bahwa buah-buahan yang bukan merupakan makanan pokok, hasil pertanian yang bukan merupakan makanan pokok seperti sayur-mayur, buah-buahan apel, pisang, mangga, jeruk, cengkeh, ataupun sawit atau yang lainnya, tidak wajib untuk dizakati, tidak termasuk komoditas zakat hasil pertanian. Namun kalau hasil panen tersebut Anda jual, kemudian Anda mendapatkan uang, dan
hasil penjualan itu mencapai 1 nisab, kemudian berlalu 1 haul, maka Anda wajib menzakatinya. Bukan zakat hasil pertanian, tetapi zakat emas perak atau zakat uang. Zakat uang yaitu wajib memenuhi 2 kriteria, mencapai 1 nisab dan berlalu 1 haul. Adapun zakat pertanian, zakatnya dikeluarkan sesaat setelah Anda panen, tanpa harus menunggu 1 tahun yang akan datang. Ya. Harta yang wajib dizakati, atau harta kedua yang wajib dizakati adalah bahimatul an'am, hewan ternak. Yang dinamakan hewan ternak itu adalah sapi atau yang serupa, yaitu kerbau, kambing, baik yang biri-biri ataupun domba atau yang lainnya, kambing Jawa atau kambing domba, sama saja. Kambing Garut atau kambing manapun, selama itu jenis kambing atau domba, maka wajib dizakati. Dan yang ketiga adalah onta, wajib dizakati. Adapun hewan ternak lainnya, maka tidak wajib dizakati walaupun Anda punya hewan tersebut ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu, seperti ayam, burung, kuda, kelinci atau yang serupa, tidak wajib dizakati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini telah bersabda, "Ma min sahibi baqarin." Ya, tidaklah ada pemilik sapi yang tidak menunaikan zakatnya kecuali ya'ti biha yaumal qiyamah fi unuqih, kecuali dia akan menggendong, kalau di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi menggendong sapi yang dia tidak zakati, kambing yang dia tidak zakati, dengan kondisi hewan tersebut terus mengeluarkan suaranya. Tentu ini akan menjadi siksa tersendiri di alam mahsyar. Ya. Dan para ulama telah sepakat sekali lagi bahwa zakat dalam hewan ternak itu hanya pada bahimatul an'am, sapi, kambing, dan onta. Adapun kuda, kelinci dan yang lainnya tidak wajib dizakati, walaupun Anda memiliki ribuan bahkan mungkin jutaan dari hewan-hewan tersebut. Kemudian ketentuan kedua yang harus Anda pahami, bahwa zakat hewan peternakan, hewan ternak itu hanya wajib dikeluarkan bila hewannya digembala. Adapun hewan yang dipiara, diberi pakan di kandang, maka tidak wajib dizakati. Rasulullah SAW bersabda, "Wa fil ghanami fi sa'imatiha zakah." Kata Nabi, pada kambing yang digembalakan maka wajib dizakati. Berdasarkan hadis ini, kemudian para ulama, yaitu mayoritas ulama, menarik satu kesimpulan. Bila demikian, kambing yang tidak digembala namun diberi pakan oleh pemiliknya, maka tidak wajib dizakati. Kalau itu terjadi pada kambing, kalau Nabi SAW menjelaskan hal itu pada kambing, maka hewan ternak yang lainnya pun demikian, yaitu onta dan sapi. Kalau itu digemukkan dengan cara diberi pakan di kandang, bukan dilepas di alam terbuka untuk digembala, maka hewan yang dikandangkan tersebut, diberi pakan tersebut, tidak wajib dizakati walaupun jumlahnya ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu atau jutaan. Ya. Sehingga yang wajib dizakati adalah hewan ternak yang digembala. Adapun nisabnya kambing, maka barang siapa yang memiliki 40 sampai 120 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor. Kalau jumlah kambingnya lebih dari 120 hingga hitungan 200, maka dia wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. Kalau yang dia miliki adalah sapi, maka kalau dia memiliki 30 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Kalau dia memiliki 40 ekor sapi, maka zakatnya adalah 2 ekor sapi, atau 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Kalau dia memiliki 40 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Kalau dia memiliki
50 maka zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun, sama dengan yang 40. Kalau sapi Anda telah mencapai 60, maka zakatnya adalah 2 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Adapun zakat onta, maka zakat onta itu bila onta Anda berjumlah 5 ekor, maka Anda keluarkan zakatnya dalam bentuk apa? 1 ekor kambing, bukan onta, 1 ekor kambing. Kalau onta Anda mencapai 10, maka Anda mengeluarkan 2 ekor kambing. 15 ekor onta, zakatnya adalah 3 ekor kambing. 20 ekor onta, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Kalau Anda memiliki 25 ekor onta, maka zakatnya adalah 1 ekor onta betina berumur 1 tahun atau yang disebut dengan bintu makhad. Ya, kalau onta Anda telah berjumlah 40 ekor, ya, 45 ekor onta, maka zakatnya adalah 1 ekor onta betina yang telah berumur 2 tahun. Dan demikian seterusnya. Ya. Jadi dalam ketentuan zakat hewan peternakan yang perlu diingat, yang wajib dizakati hanya hewan ternak berupa kambing, sapi dan onta. Atau yang serupa. Kambing itu bisa biri-biri ataupun kambing Jawa atau kambing Garut atau kambing apapun. Adapun hewan ternak yang lainnya, bebek, ayam, burung yang lainnya tidak wajib dizakati. Namun kalau dari berjualan ayam Anda mendapatkan uangnya mencapai 1 nisab dan berlalu 1 tahun, maka wajib dizakati, bukan sebagai zakat hewan ternak tapi zakat emas, perak dan mata uang. Kemudian ketentuan selanjutnya yang perlu diingat kembali pada akhir sesi ini, bahwa zakat ini wajib dikeluarkan bagi orang yang menggembala hewannya, bukan dengan mengkandangkan hewannya dan kemudian diberikan pakan. Orang yang memiliki hewan ternak, sapi, kambing, onta, tapi ternyata dibelikan rumput, dibelikan pakan, bukan digembala, maka tidak wajib dizakati. Kalau ternyata kadang digembala, kadang diberi pakan, maka yang menjadi acuan adalah dominasinya. Mana yang lebih dominan, diberi pakan atau digembala? Kalau dominan digembala, maka wajib dizakati. Kalau dominan diberi pakan, maka tidak wajib dizakati. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada kita semuanya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa yastami'unal qaula fayattabi'una hasanah. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kita akhirin kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.